Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Andira Ismi Karin, NPM 06/2019-107180. Di sini saya akan menjelaskan wireless sensor network. Pendahuluan. Pada zaman modern ini, manusia cenderung menggunakan teknologi sensor untuk mengukur berbagai fenomena di sekitarnya. Sensor ini memiliki kemampuan mengubah besaran yang diukur dari suatu fenomena menjadi besaran listrik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Untuk terkoneksi pada komputer, koneksi-koneksi masa kini menggunakan perangkat pemrosesan data atau prosesor, serta pemancar dan penerima atau transceiver. Prosesor mengubah sinyal listrik menjadi data digital dengan menggunakan format yang dibutuhkan oleh komputer. Sementara transceiver mengirimkan data digital ke komputer melalui media komunikasi yang dipilih. Selanjutnya, unit yang terdiri dari sensor, prosesor, dan transceiver ini disebut sebagai sensor node. Jaringan yang terbentuk oleh SN atau sensor node dikenal sebagai sensor network. Jika komunikasi antar unit dalam sensor network dilakukan tanpa menggunakan kabel, maka sistem ini disebut sebagai wireless sensor network atau WSN. Selanjutnya, pengertian wireless sensor network. Wireless sensor network merupakan sebuah sistem berbasiskan jaringan wireless yang terbentuk data-data digital pada dunia komputer. Secara umum, wireless sensor network atau sensor jaringan nirkabel merupakan suatu peralatan sistem embedded atau tertanam yang di dalamnya terdapat satu atau lebih sensor dan dilengkapi dengan peralatan sistem komunikasi atau biasa disebut sensor yang bekerja tanpa menggunakan kabel. Sensor dalam peralatan ini digunakan untuk menangkap dan mengumpulkan suatu informasi yang sesuai dengan karakteristik dari sensor tersebut. Informasi yang telah dikumpulkan berupa signal analog diubah dalam bentuk signal digital dan kemudian ditransmisikan ke suatu node atau titik melalui media tanpa wireless atau kabel. Selanjutnya yaitu komponen wireless sensor network. Yang pertama ada transceiver, berfungsi untuk menerima dan mengirimkan data dengan menggunakan protokol IEEE 802.15.4 kepada device lain seperti konsentrator, modem Wi-Fi, dan modem RF. Yang kedua yaitu microcontroller, berfungsi untuk melakukan perhitungan, mengontrol dan memproses device-device yang terhubung dengan microcontroller, yaitu power source, berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem WSN secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu internal memory, berfungsi sebagai tambahan memori bagi sistem WSN. Pada dasarnya, sebuah unit microcontroller memiliki unit memori sendiri. Yang terakhir yaitu sensor, berfungsi untuk mensensing besaran-besaran benda yang hendak diukur. Selanjutnya yaitu karakteristik sensor network. Heterogenitas node, homogenitas node, skalabilitas untuk penerapan skala besar, kemampuan untuk menahan kondisi lingkungan yang keras, dan memudahkan penggunaan. Selanjutnya yaitu implementasi wireless sensor network. Hasil penelitian terbaru pada implementasi WSN di dunia pendidikan yang dilakukan oleh Kim dan kawan-kawan tahun 2012 yang dimuat dalam International Journal of Distributed Sensor Network volume 2012. Dalam penelitian ini, WSN digunakan sebagai bagian dari teknologi yang berperan sebagai antarmuka antara siswa dan kontak pelajaran, meningkatkan interaktivitas dan memperbaiki akuisisi koleksi informasi kontekstual pembelajaran. Sistem belajar ini dirancang agar proses pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengkolaborasikan sensor-sensor fisik lingkungan dan sensor fisik dari siswa. Fisik lingkungan yang diindra terdiri dari suhu, kelembapan, kandungan gas, cahaya. Fisik siswa yang diindra adalah kehadiran, gerak fisik, dan ekspresi wajah. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.